sang pemfitnah yang mengalami kejadian mengerikan. Tubuh sang pemfitnah ditemukan di ruang arsip dengan posisi tubuh membentuk huruf X. Selamat malam, sweet darlings. Malam ini, aku akan membawa kalian ke dalam kisah nyata yang gelap. Penuh dengan rasa iri, dengki, dan kebencian yang akhirnya berujung pada tragedi mengerikan. Hati-hati, karena apa yang akan kalian dengar malam ini bukan sekedar cerita, tapi bukti bahwa mulut dan hati yang penuh kebencian bisa mendatangkan kutukan nyata. Iri pada keberhasilan. Jawa Tengah, Indonesia. Di sebuah desa di Jawa Tengah, hiduplah seorang wanita bernama Sari. Ia dikenal sebagai sosok yang rajin, membuka warung kecil yang selalu ramai dikunjungi. Namun, keberhasilannya memancing iri dari tetangganya sendiri, seorang perempuan bernama Wati. Wati sering berbisik-bisik di belakang Sari, menuduh bahwa warung itu ramai karena memakai pesugihan. Fitnah itu menyebar cepat, membuat sebagian warga mulai memandang Sari dengan curiga. Namun, justru setelah fitnah itu menyebar, kejadian aneh menimpa Wati sendiri. Malam-malam, ia mulai mendengar suara orang berbisik di dalam rumah. Suara itu sama persis dengan bisikan yang dia ucapkan saat menjelekkan Sari. Bukti nyata, kisah ini sempat ditulis di salah satu forum kisah mistis tahun 2016, di mana saksi warga desa mengaku mendengar sendiri Wati menjerit di malam hari, ketakutan karena suara gaib yang menirukan ucapannya. Beberapa minggu kemudian, tubuh Wati ditemukan kaku di dalam rumahnya. Matanya melotot, lidahnya membiru seolah dicekik. Warga percaya dia mati karena kata-katanya sendiri kembali menghantam dirinya. Iri pada kecantikan. Malaysia tahun 2008. Kasus nyata lain terjadi di Malaysia tahun 2008. Seorang mahasiswi cantik bernama Nurul sering diejek diam-diam oleh teman satu kosnya. Mereka iri karena Nurul sering memenangkan lomba kecantikan kampus. Malam hari, saat Nurul sedang tidur, salah satu temannya menaruh benda kotor di depan pintu kamarnya sambil berbisik doa-doa penuh kebencian. Namun, bukannya Nurul yang terkena musibah, justru orang yang menaruh benda itu yang mengalami kejadian tragis. Bukti nyata, laporan surat kabar lokal waktu itu menuliskan bagaimana tubuh pelaku ditemukan kejang dengan wajah dipenuhi lebam biru, seolah habis dicekik sesuatu yang tak terlihat. Saksi mata mengatakan, sebelum meninggal, pelaku berteriak ketakutan sambil menatap cermin. Berulang kali berbisik, "Jangan lihat aku, jangan lihat aku." Hingga kini, kamar kos tempat kejadian itu
masih ditutup rapat. Katanya, sering terdengar suara tangisan di dalam meski sudah kosong. Iri di tempat kerja. Eropa tahun 1990-an. Di sebuah perusahaan kecil di Jerman, pada akhir 1990-an, seorang pegawai bernama Klaus menjadi korban fitnah dari rekan kerjanya sendiri. Ia difitnah mencuri dokumen penting. Rekan kerjanya itu begitu iri karena Klaus mendapat promosi. Namun bukannya sukses menjatuhkan, justru sang pemfitnah yang mengalami kejadian mengerikan. Bukti nyata, arsip kepolisian Munich mencatat kasus ini sebagai kematian misterius. Tubuh sang pemfitnah ditemukan di ruang arsip dengan posisi tubuh membentuk huruf X seolah dipaku, tak terlihat di lantai. Yang paling menyeramkan, di mulutnya ditemukan kertas lusuh bertuliskan kata-kata fitnah yang ia sebarkan tentang Klaus. Tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana kertas itu bisa ada di tenggorokannya. Sweet Darklings. Dari 3 kisah nyata ini, kita bisa lihat betapa bahayanya iri, dengki, dan kata-kata penuh kebencian. Fitnah memang bisa menyakiti orang lain, tapi seringkali kutukan paling kejam justru kembali kepada pelakunya sendiri. Ingatlah, kata-kata itu hidup. Ucapan kita bisa jadi doa, atau bisa jadi kutukan. Jadi, hati-hati dengan apa yang keluar dari mulutmu. Karena malam ini, siapa tahu ada sesuatu yang sedang mendengarkanmu.